Hai, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dengan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kali ini kita membahas tema menghayati keotentikan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dulu pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, murid dapat menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Yang kedua, murid dapat membuktikan keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Dan yang ketiga, murid dapat menunjukkan contoh keotentikan Al-Quran. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah mushaf Al-Quran yang sudah sangat tua sekali, yang ditulis pada zaman Khalifah Utsman, yang kita sebut dengan mushaf Utsmani. Mushaf ini saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional di Malaysia. Jadi kalau kita lihat dari segi usianya, mushaf ini sudah sangat tua dan sangat kuno sekali. Tetapi kemurniannya masih terjaga sampai saat ini. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah sudah menjamin keotentikan Al-Quran itu atas dasar kemahakuasaannya, dan karena usaha-usaha yang dilakukan manusia sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jaminan tersebut, maka kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa apa yang dibaca dan didengar dalam Al-Quran tidak akan berbeda sedikit pun dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu semua akan tetap sama seperti yang dibaca oleh para sahabat Nabi pada masa lampau. Meskipun Allah sudah berjanji akan menjaga keotentikan Al-Quran, akan tetapi orang-orang kafir tidak pernah berhenti untuk tidak mempercayai Al-Quran, sehingga Allah memberi jawaban terhadap tantangan orang kafir tersebut langsung di dalam Al-Quran. Nah, beberapa tantangan yang dijawab langsung oleh Al-Quran ini antara lain, yang pertama adalah Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya serta keseluruhannya, sebagaimana yang bisa kalian baca dalam surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Yang kedua, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah semisal dengan Al-Quran, seperti bisa kalian baca dalam surat Hud ayat 13. Yang terakhir, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalian bisa membacanya dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, dari ketiga tantangan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu adalah mukjizat Allah. Hal ini terbukti bahwa hingga sekarang belum ada satupun manusia, bahkan jin sekalipun, yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Apalagi mampu memiliki kandungan dan makna serta berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia, akan tetapi Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita seringkali mendengar berita-berita viral yang muncul di berbagai media, misalnya tentang kesalahan dalam mencetak Al-Quran. Nah, tentu saja kesalahan-kesalahan tersebut akan sangat mudah diketahui karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang masih ada sampai sekarang. Bahkan menurut informasi sejarah, telah dibuktikan bahwasanya Al-Quran itu selalu terjaga kemurniannya karena dari zaman Rasul sampai zaman sekarang masih banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini dengan sangat luar biasa, dan itu adalah janji Allah. Jadi apapun dan kapanpun, maka insya Allah Al-Quran akan selalu terjaga kemurniannya sepanjang masa. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian dalami maknanya sehingga kita betul-betul paham apa sebenarnya Al-Quran dan bagaimana Al-Quran menjawab tantangan-tantangan dari orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah sudah berjanji bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan memeliharanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan tidak lupa, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.